Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbi zidna ilma, Rabbi zidna ilma, Rabbi zidna ilma. Alhamdulillah, di 18 bulan Rabiul Tsani Allah mengumpulkan kita di majelis ilmu. Pertama, mari kita luruskan niat kita, menghindari segala macam bentuk riya, pamer, ingin dilihat orang, menghindari bentuk sum'ah, pamer, ingin didengar orang, menghindari bentuk syuhrah, pamer, biar terkenal, dipuja-puji orang, menghindari bentuk ujub, merasa dia bisa beribadah kepada Allah tanpa pertolongannya, menghindari ibadah dengan murni niat semata-mata ingin mendapatkan dunia. Jadi itu dulu pertama dihilangkan ketika seseorang beribadah. Menghindari riya, menghindari sum'ah, menghindari syuhrah, menghindari ujub, dan menghindari niat-niat yang memang murni kepengen dapat keuntungan duniawi. Jika itu sudah diperhatikan, maka semoga Allah karuniakan niat yang ikhlas kepada kita ketika beribadah, terutama hadir di majelis ilmu. Apa yang mungkin kita ingat dari keutamaan-keutamaan atau keuntungan-keuntungan hadir di majelis ilmu. Dari jalannya keluarnya saja dari rumah itu sudah menjadi sebab kelak di akhirat jalannya menuju surga akan dimudahkan oleh Allah. Ketika dia betul-betul kupingnya, telinganya dibuka, mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dibacakan, itu penyebab
turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dari yang nulis saja atau mendengarkan hadis-hadis Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Allah. itu menjadi sebab wajahnya akan bercahaya di hari kiamat. Amin. Dari cara duduknya saja yang rapi, yang tidak mengganggu duduknya orang lain, akan menjadi sebab kelapangan dirinya ketika di alam barzah. Bahkan seandainya walaupun ini tidak mungkin, seandainya walaupun ini mustahil, tapi kita percaya dengan apa yang disabdakan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Selama orang duduk di pengajian yang gak ada diomongin ghibah, ngomongin orang, yang di majelis itu gak diomongin pejabat atau koruptor yang dijelek-jelekan, maka majelis itu semua yang hadir akan didoakan oleh seluruh makhluk Allah yang ada di langit. Malaikat Allah semuanya hari ini mendoakan kita. Amin. Sampai hatta hitan fil bahri, sampai semua jenis ikan di perairan akan mendoakan kita semua yang hadir di majelis ilmu. Amin. Dan itu salah satu keuntungan yang harus kita ingat dan kita yakini. Sehingga setiap dengar ada pengajian seperti ini, kita tidak mau luput untuk tidak menghilangkan waktu kita tidak hadir di majelis ilmu. Jadi Bapak Ibu, selain kita harus menjaga keikhlasan niat, maka kita kembali mengingat keutamaan, keuntungan ketika seseorang hadir di majelis ilmu. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, semua yang hadir kembali mengingat bahwa salah satu sebab dikabulkannya doa seseorang yang dipanjatkan oleh Allah, salah satu sebab ketika seseorang berdoa, doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah berdoa dengan cara menyebut amal-amal soleh, dengan cara menyebut ibadah-ibadah yang sudah kita lakukan, yang kita yakini itu ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang sedang sakit atau saudaranya ada yang sakit, beberapa jamaah Majelis Ummahatul Mukminin ada yang masih sakit. Ya, saudara Pak Jumari juga sedang sakit, Pak Warta juga sedang sakit, orang tua kita Pak Edi Sutrisno juga masih dalam keadaan sakit, Bapak Haji Umar Yasin dan lain sebagainya dalam keadaan sakit. Beberapa saudara kita mungkin dalam keadaan membutuhkan hal-hal yang sebenarnya dibutuhkan, maka sekali lagi Bapak Ibu, jadikan majelis ilmu seperti ini adalah ajang sarana. Jadi Bapak Ibu, setiap mulai kita masuk ke pengajian, acaranya belum dimulai atau di tengah-tengah acara dimulai, atau ketika acara ini
mau ditutup misalnya, maka jadikan bagian kita berdoa kepada Allah. Seperti halnya dulu diceritakan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Di hadis yang terkenal bukan sekali dua kali di pengajian seperti ini disampaikan, karena ini penting. Kalau bapak ibu-ibu sudah pernah ngasih bantuan sama orang, kalau bapak ibu-ibu sudah pernah nolong orang, maka haram dosa kalau kita ungkit-ungkit lagi. Bapak ibu-ibu dulu pernah nyumbang kepada si B waktu mesrain nikahin anaknya, nyumbang 100.000, 200.000, atau bahkan ngasih 3 ekor ayam. Dikasih waktu si B bikin acara, si A ngasih 3 ekor ayam. Maka ketika si A mau bikin acara yang sama, dilihat-lihat si B gak kelihatan nih, mana si B yang dulu udah saya kasih 3 ekor ayam. Ngamuklah si A itu, kirim WA, telepon, mana kamu si B, kau gak ingat dulu pernah saya bantu 3 ekor ayam, sekarang waktu saya butuh mukamu saja gak kelihatan. Maka mungkin seperti itu gak dibenarkan ketika apa yang terjadi hubungan antara manusia kepada manusia yang lain. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Perbuatan seperti itu bisa menghapuskan pahala kebaikan yang sudah kita lakukan untuk orang lain. Tetapi kalau berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, itu bagus, ya. Itu bagus. Dari RW 7, dari RW 8, dari RW 9, dari RW 11, dari Harga Mulia yang datang Pak Bakar, semuanya diharapkan bisa ngambil manfaat dari ngaji kita pada siang hari ini, di mana Bapak Ibu-ibu, sebagaimana tadi disebutkan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, ketika ada 3 orang yang masuk ke dalam gua, lalu pintu gua itu tertutup, gak ada sinar matahari yang bisa mereka lihat, apalagi jalan keluar. Akhirnya cara berdoa mereka itulah yang perlu kita tiru. Ini mudah-mudahan setelah bangun dari tempat ini pun sudah banyak yang mempraktekannya. Bahkan dari sebelum ini mudah-mudahan juga banyak yang mempraktekannya. Jadi berdoa dengan menyebutkan amal-amal soleh, seperti si A bilang, ya Allah, dulu saya pernah ingin berzina, maka sudah saya berikan perempuan yang ingin saya setubuhi itu uang. Cuma ketika akan kejadian, perempuan itu malah mengingatkan akan azab Allah. Bertakwalah engkau kepada Allah, takutlah kepada Allah. Itu laki-laki yang tadinya udah siap apa? Udah siap berzina. Maka atas kekuatan bantuan dari Allah, akhirnya dia meninggalkan zina itu. Karena salah satu bentuk amal soleh adalah meninggalkan dosa.
innaka lan tad'a syai'an lillahi azza wa jalla illa baddalakallahu bihi ma huwa khairul laka minhu. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapapun yang meninggalkan sesuatu karena Allah. Ini bapak ibu, kalau mau terus terang, kalau disuruh ngomong atu-atu, ini bapak ngaji sekarang udah ninggalin keenakan apa aja kira-kira? Tidur. Apalagi? Ngarit. Innaka lan tad'a syai'an lillahi azza wa jalla illa baddalakallahu bima huwa khairul laka minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah pasti akan ganti dengan sesuatu yang lebih baik dari apa yang dia tinggalkan. Tinggalin tidur untuk ngaji, gantinya husnul khatimah. Amin. Tinggalin tidur untuk ngaji, gantinya bisa jawab pertanyaan munkar nakir nanti di dalam surga, di dalam hukum. Maka kembali kepada kisah itu, si laki-laki yang udah ngasih duit, dia udah ngasih duit untuk perempuan yang akan disetubuhinya, tapi dia tinggalkan. Maka dia ngomong soal itu, Pak Kasim, Pak Iman, ya, Katemin yang datang, ya. Gue senang bukan ada Katemin datang. Mana Pak Kasim? Ya. Pokoknya kalau ada orang RW7 udah bikin saya bahagia sekali. Ya. Jadi sampai di mana tadi? Maka suasana laki-laki itu saat itu sedang terkurung di dalam gua yang sinar matahari pun tidak kelihatan sama mereka. Artinya sekilas mereka sedang dalam jalan buntu. Tapi karena mereka orang yang ngaji, inilah nikmatnya ngaji. Inilah nikmatnya ngaji. Dia bakal tahu apa yang mungkin banyak orang tidak tahu. Dia akan bisa mengambil kebenaran di saat orang-orang menganggap itu benar, padahal salah. Perhatikan ibu yang ingin dipraktekkan. Jadi dia berdoa. Mana masalah tadi itu? Keluar. Jadi ya Allah, saya dulu pernah bayar siapa? Bayar perempuan untuk berzina, mau dibayar. Tapi karena itu perempuan mengingatkan sesuatu, Allah kasih hidayah, saya takut dengan azab Allah. Akhirnya apa? Ditinggalin sama dia. Ya Allah, jika apa yang sudah aku lakukan itu Engkau ridhoi, maka keluarkan kami dari gua yang tertutup ini. Maka dengan izin Allah, itu batu yang menutupi gua terbuka. Udah ada kelihatan apa? Karena orangnya ada 3, berdoa masing-masing. Yang seperti itu akhirnya pintu gua betul-betul terbuka dan mereka bisa keluar. Maka ya, siapapun yang punya hajat kebutuhan pada siang hari ini, kita kepengen ya, bukan cuma yang berkah saja Majelis Ummahatul Mukminin, kita kepengen negeri kita diberkahi oleh Allah terus. Kita kepengen presiden kita Pak Prabowo sampai ke menteri-menterinya, sampai
ke pejabat yang paling rendah sekalipun semuanya diberi hidayah, Amin. Amin. petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Orang-orang yang sedang dirasuki oleh pikiran yang jahat, mudah-mudahan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ucapkan, ya Allah, dengan keberkahan saya duduk di majlis Ummahatul Mukminin, maka ampuni dosa saya. Dengan sebab saya sedang ngaji nih, maka sembuhkan penyakit saya. Maka dengan sebab ngaji di tempat ini, orang-orang yang terdahulu ya di RW 8 ini, ya, Pak Samin semuanya, ya, Mbah Dalang, ya, Mbah Kasmin, Pak Nursidin semuanya, pendahulu-pendahulu dari masjid RW 8 ini, mudah-mudahan dengan sebab ngaji kita mereka saat ini dibahagiakan alam barzahnya. Amin. Oleh Allah Subhanahu wa taala, dan buat seluruh kaum muslimin wal muslimat dimanapun mereka berada. Amin. Ya. Bisa nggak cara berdoa seperti itu, Bu? Bisa berdoa cara seperti itu? Karena sekali lagi, bahwa Bapak Ibu-Ibu, di zaman seperti ini, doa, sabar dan sholat. Doa, sabar dan sholat adalah 3 hal yang betul-betul harus kita jaga. Doa, sabar, dan juga sholat. Masing-masing harus jadi orang yang pintar berdoa kepada Allah. Masing-masing harus jadi orang yang pintar berdoa. Jangan cuma bisanya ngaminin doa orang aja. Ingat, keterlaluan. Yang sering hadir Majelis Ummahatul Mukminin 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Seharusnya ya, dia tidak hanya cukup berdoa, nunggu orang berdoa terus ngaminin doa orang aja. Ya. Karena juga masing-masing dituntut untuk bisa berdoa. Udah sekian banyak doa yang disebarkan di Majelis Ummahatul Mukminin, dari doa yang pendek sampai doa yang panjang. Ya, kalau dicek satu-satu, ya. Siapa yang waktu 5 tahun ngaji di Ummahatul Mukminin? Mas Eno baru setengah tahun. Mas Eno orang baru. Yang udah 10 tahun di Majelis Ummahatul Mukminin, Masya Allah. Harusnya dia sudah banyak tahu doa-doa Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena doa adalah senjata yang kita harapkan betul-betul bisa menjadi sebab Allah merubah keadaan kita menjadi keadaan yang lebih baik. Amin. Amin. Jadi jangan tinggalkan yang namanya doa. Jangan baru berdoa ketika dia salat Jumat dan imam baca doa. Apalagi cuman baru niat berdoa kalau ada orang mati tadi. Kalau pas ada orang mati dalam sebulan. Kalau nggak ada yang mati-mati, kalau nggak ada yang mati-mati. Kenapa? Gue kepengen ngaminin doa Pak Abbas. Ya masing-masing
harus jadi orang yang pintar berdoa. Kalau cuma ngomong, kesian ngelihat tuh orang sakit, percuma. Gak tega, cuma bisa ngelus-ngelus dada ketika orang mau ngirim bantuan kemana? Ke Palestina, tetapi malah apa? Malah dihadang. Berdoa, ya Allah, tolong saudara-saudara kami di Palestina, di Gaza, ya. Mereka yang kelaparan, mereka yang luka parah, mereka yang terpisah dengan keluarganya. Kalau bapak-bapak cuma ngelus-ngelus dada, kalau ibu-ibu cuma bilang kesian, gak tega, berdosa. Karena bapak ibu bisa bilang, ya Allah, selamatkan mereka, ya Allah, tolong mereka, ya Allah, bantu mereka. Seperti itu. Jadi sekali lagi, jadikan kita orang yang pandai apa? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ad-du'a yanfa'u mimma nazal wa mimma lam yanzil. Begitu juga sabar. Bapak-bapak ibu sekalian, sabar yaitu menahan diri untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang. Sabar memang kelihatannya susah dan pahit, tapi insya Allah pasti akhirnya adalah berujung dengan kenikmatan. Sabar dalam taat, sabar dalam, ini harus sabar ngaji seperti ini. Kalau nggak sabar, ya cuma di RW 8 doang, nanti pas giliran ngaji pindah ke RW 1, ya apa? Paling Pak Sarido yang kelihatan, ya. Pak Sakino yang kelihatan, ya. Pak Sis yang kelihatan, ya. Tapi Pak Seno masih kelihatan. Ya.